Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita kedatangan tamu, sahabat saya, Pak Iswan Ali. Beliau ini salah satu ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purwokerto. Dan saat ini beliau hadir di tempat ini sebagai tamu saya, dan ini hanya bagian dari silaturahmi saja antara saya dengan beliau. Oke, jadi kira-kira bagaimana situasi Morotai saat ini? Aman-aman saja, sahabat Iksan. Morotai ini situasi sama dengan di Halut. Kondisi saat ini nih, hampir semua teman-teman bercerita soal momentum. Toh, sama dengan di Halut. Momentum pilkada. Pilkada. Prinsipnya kita Ansor ini punya keinginan besar Morotai itu bagi saya. Toh, selaku ketua Ansor juga punya peran penting gimana Morotai itu dalam kondisi momentum ini aman, damai dengan statement pilihan kita. Itu artinya pilihan kita dimaksud oleh Gerakan Pemuda Ansor itu jangan dipaksa kemauan orang. Biarkan dia memilih sendiri, haknya dia, demokrasinya kan dia. Emang benar kerja-kerja politik itu harus by design, tapi itu pilihan kita itu bagian dari meminimalisir konflik secara kondisi sosial. Sepertinya sahabat-sahabat di Halu juga harus punya demikian. Harus ada gagasan mengenai soal momentum ini supaya tidak ada turbulensi pikiran antara si A dan si B dan sebagainya. Khususnya kita di teman-teman Gerakan Pemuda Ansor. Kemungkinan canus. Oke, saya kira cukup ya. Ya, Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa memang organisasi setingkat GP Ansor ini adalah salah satu organisasi bentuk dari organisasi kepemudaan yang saya kira di dalamnya pun kita punya banyak anggota yang barangkali punya pilihannya masing-masing, yang itu kita tidak bisa paksakan. Dan saya kira organisasi ini tidak bisa dibawa ke ranah politik praktis. Silakan saja anggota dan ketua maupun sekretaris mendukung secara pribadi, tapi untuk mendukung dengan mengatasnamakan GP Ansor, saya kira itu yang tidak. itu yang pikiran saya dimaksud pilihan kita. Ya. Secara konsepsi umumnya kan harus begitu. Dan saya berharap, artinya kita semua berharap di Halut pun demikian. Ya, cocok. Jangan sampai kita di Halut ini, khususnya ini ya, internal kita di GP Ansor, jangan sampai Ya, ada stigma atau ada penilaian publik atau politisi atau aktivis atau organ-organ yang lain yang menilai GP Ansor di Sumatera Utara ini terlalu aktif dalam ruang politik-politik praktis. Nah, ini yang saya kira kita hindari hal-hal itu ya. soal kali itu. Apalagi Canos kan pernah di Halut tuh, ya situasi juga lebih paham. Saya kira di Morotai itu demikian.
tapi biasa-biasa saja. Insya Allah mudah-mudahan tertib, aman, damai. Dan terakhir menurut saya ini secara pribadi saya berkeinginan pilkada Halmahera Utara ini aman, damai, dan pilkada yang bermartabat, toh. Apalagi kemudian di Bawaslu pernah punya. Kalau menurut ente bagaimana soal sekarang ini kan sudah banyak wacana nih, banyak wacana, bahkan ya mau dibilang isu tarada juga sih. Soal apa itu? Soal paket-paket calon bupati dan wakil bupati di Halmahera, khususnya di Halmahera Utara, bukan di kota ini. Sekarang ini kan sudah banyak yang mewacanakan, bahkan di ruang-ruang terbuka, di grup-grup, di Facebook dan lain sebagainya. Si A menjagokan si ini, si B menjagokan si ini. Kira-kira Anda melihat seperti apa ini soal wacana-wacana ini? Apakah ini perlu diwacanakan hal-hal seperti ini dalam tahun-tahun politik pilkada di Halmahera Utara? Kali ini kan kita bisa melihat saat ini kan masih bakal calon, belum ada calon. Nah, calon itu ketika sudah mendaftar di KPU atau sudah mendapatkan SK atau rekomendasi dari partai politik. Nah, Ya cocok. tapi sekarang ini kan masih bisa dikatakan belum ada satu pasangan calon umum yang memiliki rekomendasi dari partai politik. Namun ini sudah ramai, sudah dibicarakan di ruang terbuka dan di grup. Ini Anda bikin seperti apa ini? Halmahera Utara itu dia seksi, Canos. Pilkada hal itu dia seksi. Ya, memang seksi. Karena sejauh ini hampir calon kepala daerah ini sampai saat ini kan wacana kan belum menerima rekomendasi untuk syarat pencalonan B1 KWK itu, tapi semua calon kan belum menerima, belum kantongi. Ya, benar. Nah, sehingga ini menjadi bahan diskusi bersama, dan orang-orang ini sebagai pelaku politiknya bisa harus mencermati sedalam mungkin. Ya. Saat ini yang lagi berusaha untuk menjadi calon ini kan, Tom bisa katakan sementara Pak Wakil, ya. Yang kedua ada Julius Lobiua, yang ketiga itu ada Steffi, gitu. Terus ada lagi yang lain-lain gitu. Mereka punya paket juga sampai saat ini kan belum final, karena paket untuk jadi wakil dan sebagainya. Memang ada beberapa calon yang sudah ada pasangannya, memang ada beberapa calon sudah ada paket. Bisa saja paket itu bisa terjadi, bisa saja tidak, karena ada karena ada konspirasi partai di sana nantinya. Misalkan Golkar punya keinginan yang lain, bukan misalnya katakanlah Golkar misalnya Kasman misalkan atau PKC, biasanya dia bisa berubah karena Golkar punya keinginan yang lain. Bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Bisa juga di Julius sama Ilham bisa berubah, karena di sana soal konstelasi partai politik yang elit sana yang bisa menentukan itu. Nah, sehingga kita masih menunggu. Nah, paket ini
bisa dia jadikan begini, KWK bisa keluar kecuali dia paket final. Paket final juga harus dilihat. Bisa dilihat. Ya. Cara sebarang begitu tuh, tak sebarang begitu. Nah, yang lagi seksi ini satu partai dua rekomnya hari. Memang ada. Ada, misalkan kita lihat itu lagi viral di wacana itu Pak Irham sama Pak Kasman itu. Oh, Dan sopan. iya soal PAN itu. Emang dua-duanya kader PAN. Tapi dua-dua ini juga harus memahami situasi nasional internal DPP PAN-nya. Kalau tidak paham soal itu, saya kira bisa saja rekomendasi PAN bisa lari ke siapa-siapa. Biasanya yang lain. Kalau tidak memahami internal DPP di sana. Oleh saya pernah di situ di PAN, saya tahu betul. Nah, yang berikut ada ini kan dulu sempat di Partai Amanat Nasional atau PAN. Oh iya. Jabatan Anda sebagai sekretaris. Iya. Benar nggak? Namun karena ada masalah, saya tidak masuk ke persoalan internal, persoalan Anda di Partai Amanat Nasional atau PAN. Tapi ketika Anda ke PKB, saat ini kan ada di PKB ya? Ya, kader PKB. Itu sendiri kemarin di 2024 ya? Ya, 2024. Ya. Kira-kira di PKB strategi politik dengan di Partai Amanat Nasional atau PAN ini kira-kira seperti apa? Apakah ada perbedaan atau sama secara strategi politik di kedua partai ini antara PKB dengan PAN dalam untuk biar partai ini kan kita punya strateg masing-masing. Di PAN punya strateginya gimana, PKB juga gimana. Tapi hampir saat pengalaman menjadi sekretaris di PAN itu luar biasa. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah soal kompetitor caleg. Itu strategi bagaimana cara merebut kursi, gitu kan? Nah, hampir partai lain juga demikian. Harusnya itu pada kompetitor, tapi punya metode dan cara yang lain, berbeda-beda pastilah. Atau di PAN juga demikian. Kalau kita di PAN, kita cari sendiri. Awalnya kita cari sendiri, lalu kita harus daftar. Karena dilihat soal backgroundnya, bukan langsung diambil. Oh tidak, itu cara kita di PAN. Sumbernya dari mana? Teman, kerabat dan sebagainya. Informasi yang ini bagus dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah bersyukur PAN bisa dapat 3. Tidak memungkiri dari 3 orang juga itu kemungkinan besar kalau tidak salah. Itu bagian dari komunikasi saya juga. Misalkan si di Kau Barat, si Kesti, terus yang kedua si Jumar, yang ketiga mungkin Pak dosen Jul, pintunya lewat Pak Ketua, tapi komunikasi intens sebenarnya dengan sesudah itu dengan saya untuk memastikan beliau aman menjadi bacalek di PAN. Walaupun sejarah saya disingkirkan, itu resiko partainya begitu. Ya saya tidak. Untuk di PKB, ketika saya di PAN selesai ke PKB, saya hanya butuh penyesuaian saja. Apa yang menjadi strategi PKB itu yang saya lakukan. Ya. Walaupun agak apatis di suasana itu, ya disesuaikan. Ya. Tetap menjadi politisi itu harus tahan banting. Kalah menang itu sudah menjadi konsekuensi. Dan itu menjadi catatan pengalaman sangat berharga buat saya. Ternyata berpolitik itu bukan sekedar harus punya kekuatan besar sebetulnya. Nah, Anda ini kan kemarin masuk sebagai peserta pemilu dan ikut mencalonkan diri sebagai calon kabupaten
gagal, calon gagal. Calon gagal. Bukan saya yang hilang ya, tapi yang bersangkutan yang menyampaikan bahwa Calon gagal ulang-ulang. dia calon gagal. Anda ini kan kemarin peserta ya, Ya, dan Anda sudah mengikuti pemilu sudah berapa kali kalau tidak salah? 3 kali ya? 3 atau 3 kali ya? Dan Anda gagal. gagal ulang-ulang. Ya, gagal ulang-ulang. Lagi-lagi dia menyampaikan gagal ulang-ulang. Tadi dia menyampaikan calon gagal. Bukan calon tapi DPR yang gagal. Mungkin belum rezeki. Soy. Mungkin belum rezeki. Bisa saja begitu. Ya, bisa saja. Dan itu kita harus percaya. Karena Oh iya, harus semua menerima yang- itu. Tidak boleh tidak terima. Yang ada di atas muka bumi ini, apa yang terjadi itu pasti ada campur tangan yang di atas. Cuk. Harus percaya itu. Kita harus percaya itu. Gagal bukan harus mati politik, tidak. Gagal itu harus bangkitkan semangat ulang. Nah, oke. Nah, dan itu Anda masih berkeinginan atau sudah putus semangat untuk mencalonkan diri kembali di tahun-tahun politik yang akan datang, atau pemilu yang akan datang, atau pemilu di 2029 ya? Apakah Anda sudah putus semangat atau masih berkeinginan maju? Dan kalaupun maju masih lewat partai hijau PKB dan masih mengikuti pemilu di Kabupaten Halmahera Utara atau di Kabupaten Pulau Mortai? Kalau wilayah sikap untuk maju Ya, kembali, ini soal sikap. saya kira ini masih panjang. Sebenarnya 3 kali ikut nyalon ini kan sudah menjadi bahan evaluasi, gitu kan? ya, Kita belum berhasil kan menjadi catatan. ya. Ada kelemahan-kelemahan yang harus segera dipenuhi, sehingga untuk 2029 kita betul-betul fighter benar. Nah, itu sudah menjadi catatan saya tersendiri 3 kali. Ternyata soal ukuran sosial bagus. Ada sisi lain yang tidak mendukung ke saya. Bukan suka tak suka, tidak. Tapi itu ada faktor lain. Misalkan ya flus. Nah, itu yang menjadi catatan. Sehingga di 2009 minus 4 tahun lebih ini, kalau seolah kalau memang ada rahmat, dan nanti kita lihat apakah dihalut lanjut lagi ataukah di satu tingkat ke atas, kita belum tahu. Mudah-mudahan umur panjang, sehat, Allah berikan rahmat dan rezeki, baru kita bersikap kembali. Yang jelas sementara masih status kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Saya kira begitu Pak Canok. Saya berharap juga Intejo kalau bersikap, ya kita bareng-bareng saja ke PKB. Kalau punya Pak Canok punya keinginan calon anggota DPR seperti yang lain-lain. Kalau saya sih belum. Yang Kalau lain saya belum. yang sudah jadi, ya semoga menjadi wakil rakyat yang amanah. Nah, Pak Iswan, ini kan Anda kan gagal nih. Tadi Anda sampaikan gagal 3 kali bahkan ya. 3 kali. Nah, ini kekurangannya apa sih sehingga Anda bisa gagal 3 kali? Toh manusia ini punya kelemahan, kelebihan, dan Ya, kekurangan. kelemahannya di mana? Tadi saya bilang, menjadi politisi itu harus tangguh segala halnya. Nah, Betul. ukuran pertama bagaimana tuh orang tahu. Ya. Tapi bukan sekedar yang itu, tapi ada hal lain yang menopang. Misalkan butuh budget. Misalkan kan budget,
atau instrumen yang lain, instrumen yang mendukung lah. Nah, berapa kali saya calonkan ada beberapa itu yang menjadi catatan saya, sehingga menjadi ukuran. Mudah-mudahan kalau saya tadi bilang kalau ada Allah masih berikan kesempatan, kesehatan, rezeki, rahmat dan lain-lain, ya insya Allah nanti kita pertimbangkan dan bersikap. Soal wilayah masih kita pikirkan, apakah masih lanjut ataukah mungkin ada setingkat. Nah, itu pun tergantung. Toh, dan Ustaz. Jadi bukan karena gagal berulang-ulang lalu tidak harus menjadi pesimis. Tidak. Saya dalam saat ini masih optimis. Karena risiko sudah bercita jadi politisi, ya apapun harus tanggung. Jangan politik emperan, artinya saat hadir lalu ke depan sudah malu, mungkin hilang trauma, sakit dan sebagainya, stres. Tidak boleh. Seseorang yang sudah bertekad, berniat harus menjadi politisi, ya politisi yang baik. Itu. Jangan politisi gadungan, gawat itu. Itu bahaya itu kalau politisi. Jadi poinnya itu ya. Ya. Poinnya itu. Oke, saya kira cukup pemirsa hari ini, malam ini ya, saya mengundang sahabat saya Iswan Ali, hanya sekedar kita ngopi bareng sambil ngobrol soal situasi dan kondisi pilkada yang saat ini sudah ramai didiskusikan, diwacanakan di tempat-tempat dan di ruang-ruang terbuka maupun di grup, di Facebook dan lain sebagainya. Jadi malam ini saya akhiri dulu ngobrol sambil ngopi bersama sahabat saya Iswan Ali. Terima kasih ya Pak Iswan. Sama-sama. Kita sehat selalu. Semoga jangan malas-malas hadir di tempat ini. Tempat yang baik. Ini bagian silaturahim juga. Tuh, sama sahabat kader Nahdliin, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi sekiranya cukup sekian malam ini ngopi bareng sambil ngobrol bersama Iswan Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.